Shalom semuanya. Ya, selamat tahun baru. Saya diminta untuk membahas satu tema, umat yang Allah inginkan. Ya, umat yang Allah inginkan. Saya akan membaca dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang berbahagia kita yang membaca dan merenungkan melakukan firman. Nah, tahun yang baru ini Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali identitas saudara dan saya. Nah, saudara, apakah saudara tahu identitas saudara? Siapakah diri Anda sebenarnya? Apa yang mendefinisikan diri saudara? Nah, selama ini ada banyak yang bersaing di dalam kehidupan kita untuk mengklaim identitas kita. Tuhan ingin kita mengetahui secara mendalam sebetulnya siapa kita di zaman yang jahat dan gelap ini. Nah, tetapi tanpa kita sadari, saudaraku, kita memiliki kecenderungan untuk mendasarkan identitas kita kepada pencapaian, gelar yang kita peroleh. Seringkali kalau kita bertanya, kamu ini siapa? Maka jawaban orang itu selalu mengkaitkan kamu dengan pekerjaan. Kamu siapa? Oh, saya dokter. Nah, saya dikaitkan dengan sesuatu yang saya capai. Kamu siapa? Saya pengusaha. Oke. Kamu siapa? Saya sopir. Jadi identitas saya itu selalu melekat sekali dengan apa yang saya capai. Nah, begitu apa yang saya capai itu berantakan, saya tanya lagi, kamu siapa? Terus nothing. Aku bukan siapa-siapa. Loh, siapa yang bilang kamu bukan siapa-siapa? Ya karena tidak ada pekerjaan saya. Jadi saudaraku, yang pertama, kita diidentifikasi karena kesalahan. Yang kedua, kita diidentikan dengan pencapaian. Saya tidak berguna, saya tidak berhasil, saya orang yang berdosa. Jadi pola pikir yang demikian itu telah membentuk identitas kita. Bukankah kita mengajar anak-anak kita juga demikian, bahwa sesuatu yang akan menjadi bagian dirimu kalau kamu melakukan sesuatu. Nah, saudaraku, lalu sebetulnya apa sebetulnya identitas kita di dalam Tuhan? Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-10 tadi, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Jadi kamu dulu orang yang tidak dicintai, orang yang tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan, yang tidak memiliki modal apa-apa, tetapi yang sekarang sudah menjadi umat. Asas dasar apa? Bukan atas dasar saudara baik. Saudara sudah melakukan sesuatu. Tetapi justru karena belas kasihan Tuhan. Jadi saudaraku, kasih Allah yang penuh belas kasihanlah yang harusnya mengidentitas atau memberi definisi identitas kita sebagai orang percaya.
Kita adalah umat pilihan. Lalu imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang spesial. Jadi identitas Anda itu. Imamat yang rajani itu bicara tentang keimaman. Kenapa itu menjadi penting? Kenapa itu disebutkan di sini? Nah saudara, sejak dari penciptaan sampai pada kejatuhan manusia dalam dosa, hingga terjadinya penebusan, lalu sampai kepada langit dan bumi yang baru yang akan datang itu adalah sejarah penebusan dari Allah. Dan pusat daripada sejarah penebusan itu siapa? Yesus Kristus. Saudara perhatikan, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, saudara mesti sadar bahwa alam semesta ini adalah bait suci yang luar biasa besar. Yang mungkin saudara tidak pernah berpikir bahwa itu memang demikian. Dan kemudian Taman Eden yang diciptakan oleh Tuhan begitu indah, di mana Tuhan sendiri hadir di situ. Itu adalah melambangkan tempat yang maha kudus. Nanti kalau saudara perhatikan di dalam pembuatan atau perintah untuk membuat bait suci, saudara akan melihat ada ruang-ruang tertentu, yaitu ruang maha kudus, ya, ruang suci dan pelataran. Jadi Eden, Taman Eden itu adalah tempat ruang maha suci. Di mana Tuhan itu hadir di situ dan Adam dan Hawa bisa masuk ke dalam sebuah hubungan yang intim. Makanya Taman Eden di mana Kristus atau Allah kita hadir. Manusia itu in the presence of God. Always, selalu ada di depan mata Tuhan, di depan hadirat Tuhan, karena belum ada dosa. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka Adam dan Hawa itu diusir keluar. Lalu di taman itu dipasang kerup yang menghalangi supaya manusia tidak bisa lagi kembali kepada Tuhan. Jadi setelah manusia diusir dari Taman Eden, maka jalan untuk manusia bisa bertemu dengan Allah, itu adalah pergerakan penebusan lewat mezbah, yaitu upacara kurban persembahan. Saya ulangi ya. Jalan untuk manusia bisa bertemu kembali dengan Allah, itu adalah pergerakan. Ya, pergerakan penebusan yang hanya dimungkinkan lewat kurban persembahan. Jadi saudara tidak mungkin kembali kalau tidak ada kurban persembahan. Itu sebabnya kita melihat sebuah pergerakan yang luar biasa. Misalnya manusia setelah jatuh di dalam dosa, maka yang dilakukan oleh manusia adalah kurban. Makanya Habel tiba-tiba saja mengerti betul. Untuk bisa datang kepada Tuhan, dia perlu mezbah dan ada kurban. Abraham menciptakan atau membangun mezbah, ada kurban di situ. Supaya dia bisa kembali kepada Tuhan. Jadi kita melihat ada mezbah pribadi di zaman bapak-bapak luhur, lalu kemudian berkembang menjadi mezbah kemah suci. Kapan itu kemah suci dibuat? Yaitu pada waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Maka mulailah dirikan namanya kemah suci dan Tuhan hadir di situ. Lalu kemudian berkembang lagi menjadi mezbah bait suci. Bait suci yang pertama diinginkan oleh Daud, tetapi Daud tidak bisa mendirikannya. Lalu kemudian Allah menunjuk Salomo. Jadi di zaman kerajaan itu ada namanya mezbah atau bait suci Salomo. Lalu kemudian setelah bangsa itu menjadi bejat, rusak moralnya, jahat,
Tuhan menghukum mereka, membuang mereka ke dalam pembuangan. Dan setelah pembuangan bertahun-tahun lamanya, Tuhan panggil mereka kembali melalui Zerubabel. Dan Zerubabel membangun kembali bait suci. Dan di situ ada mezbah bait suci Zerubabel ketika mereka pulang. Nah, saudara perhatikan di sini. Itu satu perjalanan yang luar biasa yang sudah diinisiatifkan oleh Tuhan. Kalau kamu mau datang kepadaku, harus ada mezbah korban. Dan di situ ditetapkanlah yang namanya imam. Yang melakukan kurban itu dan tidak bisa sembarangan orang. Tetapi meskipun mezbah dan semua persembahan korban itu dipersembahkan berulang-ulang kali. Masalah mendasar dari dosa manusia itu tidak diselesaikan dan tidak bisa terselesaikan. Lalu sosok yang datang dari puncak dari segala pergerakan penebusan itu lewat siapa? Lewat mezbah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus sendiri. Ibrani 7 ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain. Yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kalau korban dengan imam itu berulang-ulang kali, maka Kristus hanya satu kali saja. Ibrani 9 ayat 26, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Siapa korbannya? Ya dia sendiri. Roma pasal 8 ayat 34, Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ibrani 1 ayat 3, pandanglah kepada rasul dan imam besar kita yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang saudara-saudaraku, kita di dalam Yesus. Kita milik Yesus. Identitas kita itu adalah kerajaan imam. Makanya di sini dikatakan, tetapi kamu bangsa yang terpilih. Jadi kamu itu spesial bukan karena kamu bisa ini dan itu. Kamu itu khusus karena Tuhan memilih saudara. Imamat yang rajani yang menjadi poin kita pada hari ini. Bangsa yang kudus. Jadi saudara-saudara yang kekasih, persoalan utama kita sebetulnya manusia itu adalah karena kita tidak menyadari kita itu umat pilihan. Kita juga tidak menyadari bahwa saudara adalah imamat yang kudus. Saudara juga tidak pernah memikirkan bahwa saudara itu orang-orang yang istimewa. Manusia itu rumit, saudara-saudara. Sejak jatuh dalam dosa itu manusia itu rumit. Itu sebabnya rumah tangga kita itu tidak pernah tentram, saudara. Amin. Orang wani ya. Ngomong ini itu ya tidak enak ya. Memang rumit. Rumit betul. Kita perlu menyadari bahwa kita pilihan, kita menjadi imam. Lalu kemudian kita mesti menyadari bahwa kita perlu dikuduskan. Bagian dari proses pengudusan itulah yang menjadikan kita semakin lama semakin serupa dengan Tuhan. Karena semakin serupa dengan Tuhan, hidup rumah tangga kita itu semakin lebih baik. Bukan sempurna, tetapi lebih baik. Jadi saudara memanfaatkan potensi itu yang Tuhan sudah berikan kepada saudara untuk mengekspresikan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, apa yang menjadi arti imamat yang rajani, bangsa yang kudus?
Kita ingat saudaraku, imam dari keturunan Harun dari suku Lewi. Jadi meskipun suku Lewi itu sudah dipisahkan untuk melakukan pengorbanan, memimpin penyembahan di tabernakel, di bait suci, Tuhan itu tidak bermaksud bahwa keturunan Lewi itu satu-satunya tokoh iman bangsa Israel. Seharusnya begitu. Sebenarnya Tuhan awalnya memanggil umatnya itu keluar dari perbudakan di Mesir, sehingga seluruh bangsa akan melayani dia sebagai imam. Seluruh bangsa. Jadi saudaraku, lembaga keimaman itu diperlukan oleh sebab dosa umat Israel pada waktu itu belum diselesaikan. Dan karena itu imam sebagai perantara itu diperlukan antara Israel dengan Allah, agar apa saudara? Kekudusan Tuhan itu tidak pecah dan membinasakan umatnya yang berdosa itu. Nah saudaraku, hanya ketika kejahatan Israel akhirnya diselesaikan, maka umat Allah dapat benar-benar menjadi bangsa imam yang tidak lagi memerlukan perantaraan Lewi. Antara manusia dengan Allah itu tidak dibutuhkan lagi. Tapi apakah mungkin bahwa kejahatan itu bisa selesai? Ternyata tidak. Maka penyelesaian itu hanya ada di dalam Kristus. Nah setelah kita ada di dalam Kristus, maka kita adalah imamat yang rajani itu. Itu sebabnya saudaraku, Martin Luther pernah mengatakan begini dalam bukunya Babylonian Captivity of the Church. Dia mengatakan begini, semua kita yang adalah orang Kristen adalah imam. Nah, konsep ini telah banyak dikelirukan. Sehingga banyak orang Kristen mengatakan, kamu sebagai bapak, kamu itu adalah imam keluarga. Itu bukan konsep Kristen Bapak Ibu, itu konsep Islam. Jadi yang menjadi imam itu adalah semua orang yang ada di dalam Kristus. Saudara adalah imam. Pendeta, penatua bisa saja mengajar, berkhotbah. Tetapi kita sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai majelis tidak bisa mewakili saudara di hadapan Tuhan, di hadapan tahta surgawi. Tidak bisa. Jadi identitas saudara adalah seorang imam. Dalam arti apa saudaraku? Dalam arti kita adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dan kita memiliki akses langsung kepada Tuhan. Pada waktu Yesus sudah mati di atas kayu salib, maka tanda yang terbesar yang terlihat adalah ketika bait suci yang memisahkan ruang dari maha suci dan yang suci itu terbelah dari atas ke bawah. Sehingga itu menunjukkan kepada kita semua bahwa kita bisa langsung masuk kepada Bapa melalui doa kita. Itulah tugas kita sebetulnya. Oleh karena itu saudara yang kekasih, dengan cara apa kita dapat menerapkan peran kita sebagai orang percaya, sebagai imamat yang rajani itu? Yang pertama saudaraku, kita harus menghampiri tahta Allah, tahta kasih karunia itu dengan penuh keberanian. Kenapa orang Kristen tidak berani? Kadang-kadang kalau berdoa, seringkali orang Kristen itu minta pendeta yang berdoa. Sebetulnya tidak salah minta pendeta berdoa. Tetapi saudara jangan sampai membuat pendeta itu kayak Imam Lewi. Kalau tidak ada dia, doamu tidak sah. Amin. Tidak berani ya. Saya tuh suka nantangin kita semua, orang Kristen mesti punya doktrin. Dan doktrinlah yang menentukan tingkah laku. Jadi saudara mesti berdoa. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 15 dikatakan bahwa karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi langit, yaitu Yesus anak Allah dan seterusnya. Ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian.
penuh keberanian, menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Pada waktunya, eukarios, berarti waktu yang tepat atau yang sesuai. Sama seperti musim hujan sekarang ini, musim hujan pada masanya. Demikian pula ia memberikan kasih karunia tepat sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk orang-orang yang menghampiri tahta karunia itu. Kenapa orang Kristen tidak berani? Kita harus maju ke hadapan Tuhan dengan penuh keberanian, dengan hati yang tulus, ikhlas. Jadi orang Kristen mesti belajar berdoa lagi. Kamu sudah berapa tahun sih ke gereja? 40 Pak. Berapa? 40. Ada yang 50. Kalau disuruh berdoa itu susah sekali. Saudara mesti berani mengatakan sesuatu sama seperti Musa mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Ini tahun yang gelap. Peduli amat dengan mereka yang mau menggelap. Kita ada di dalam terang, kita tahu Tuhan itu melihat apa yang terjadi. Jadi kita datang kepadanya. Kenapa kita tidak berani? Jadi pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan kita semua. Jadi hierarki pendeta, majelis, pengurus KU, jemaat biasa. Lu ngomong maksudnya jemaat biasa itu apa? Ya kalau doa pendetanya yang doa. Karena kan saya orang biasa. Begitu? No. Saudara bukan orang biasa. Tuh baca tuh Alkitab. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang raja di kamu. Dan saya hanya perantara untuk menyampaikan firman supaya kita semua mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menaikkan persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup. Jadi sama seperti Kristus telah mempersembahkan dirinya, maka kita yang mengikut Kristus, kita juga mempersembahkan diri kita. Maka di dalam Roma pasal 12 ayat 2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharan budimu. Sehingga kamu mengerti apa yang menjadi kehendak Allah yang sempurna. Jadi kita dipanggil, yang kedua adalah untuk menaikkan atau memberikan persembahan yang hidup yang berkenan. Apa itu? Tubuhmu dan pikiranmu. Jadi saudara dan saya memiliki kewajiban ini untuk memberikan seluruh tubuh. Tubuhmu tidak boleh dipakai sembarangan. Saudara tidak boleh minum sembarangan. Makan sembarangan. Pikir sembarangan. Tetapi saudara sudah menjadi milik Tuhan, dipilih. Saudara mesti menggunakan tubuh ini dengan hormat karena Tuhan sudah memilih kamu. Ada orang Kristen main narkoba. Ya, bukan main ya, makan, minum. Jual narkoba. Orang Kristen. Kok bisa begitu? Karena mereka tidak tahu teologinya ini. Kamu milik Tuhan, bukan milikmu sendiri. Pikiranmu mesti digunakan untuk apa? Untuk membangun. Bila mana perlu, kita membungakan pikiran kita. Bagaimana caranya supaya Injil bisa disebarkan ke seluruh dunia? Bagaimana kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini dengan cara-cara yang mereka lakukan? Saudara milik Tuhan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita mempersembahkan pujian. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia. Jadi selalu di dalam Dia. Oleh Dia. Senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Memuliakan namanya dengan bibir kita. Bagaimana kita bisa menggunakan bibir memuliakan Tuhan di hari Minggu, lalu kemudian kita menggunakan bibir kita untuk mencaci maki, untuk menghujat, untuk bergosip, untuk mengata-katai seseorang yang tidak bersalah. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita sebagai imam itu mempersembahkan itu, saudara. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Dan yang berikut, sebagai imam kita harus mencari kembali orang-orang yang terhilang. Yohanes 6 ayat 36. Kita melihat Yesus mengatakan begini, dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku. Yaitu dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya ku bangkitkan pada zaman akhir. Lalu Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini yang hilang. Jadi sama seperti Kristus yang adalah imam. Kita juga di dalam Dia menjadi imam. Kita mencari mereka. Itu sebabnya di dalam ilustrasi perumpamaan di situ ada seorang yang menyalakan pelita, menyapu rumah mereka untuk mencari satu saja dirham yang hilang daripadanya. Dia cari dengan setengah mati, hanya satu. Kemudian kita melihat ilustrasi yang lain, ada orang yang mencari satu ekor dari 100 ekor yang masih ada, satu yang hilang, dia cari sampai dapat. Itu sebabnya saudaraku kita melihat pekerjaan Tuhan itu menjadi pekerjaan kita. Sama seperti kita adalah imam, maka kita memiliki tugas seperti Kristus, mencari mereka yang terhilang. Kalau kita membaca ayat 9 tadi, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan yang besar dari Dia apa, saudara-saudaraku? Mati di atas kayu salib, itulah inti kekristenan. Itulah perbuatan yang besar. Dan kita memberitakan firman, memberitakan Injil kepada orang lain supaya mereka jangan binasa, tetapi meroleh hidup yang kekal. Hanya dengan cara inilah kita bisa menjawantahkan diri kita, menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini imam. Jadi bukan imam cuma di rumah. Bapak jadi ayah ya? Iya. Jadi imam ya? Jadi maminya nganggur. Jadi konsep itu mesti kita punyai. Kemudian saudara yang kekasih, disebutkan di sini bangsa yang kudus. Jadi Petrus mengatakan bahwa mereka adalah bangsa yang kudus. Nah, kalau kita perhatikan terminologi ini di dalam Keluaran pasal 19 ayat 6, mereka disebut bangsa yang kudus. Jadi mereka itu diasingkan oleh Allah untuk pekerjaan baik, untuk melayani Dia, untuk menyembah Dia. Maka dengan cara yang sama kita dipilih dan dipisahkan untuk pekerjaan baik. Ia memisahkan kita dari dunia sama seperti bangsa Israel dipisahkan dari Mesir. Nah, perhatikan apa yang Paulus katakan. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita lakukan. Efesus 2 ayat 10. Perhatikan kata yang digunakan di sini, karena ini kita buatan Allah. Saya senang sekali ya, suka menonton orang Thailand ya, orang-orang seperti itu. Kalau bikin patung itu bagus sekali. Saya senang nonton itu. Karena saya orang seni yang tak tercapai.
Ya, jadi daripada nggak kecapai, udah ya gue ngeliatin orang aja. Jadi dia pakai mesin senso yang kecil tuh, itu batu atau kayu yang gede gitu bisa-bisa. Tahu-tahu jadi Sun Gokong, saudara. Heran ya, batu kayu yang gede itu bisa jadi Sun Gokong, jadi Quan Kong, kadang-kadang jadi itu apa yang bisa bawa pedang itu. Saya suka ngelihatnya. Karena kita ini buatan Allah. Saudara perhatikan di situ kata buatan itu dalam bahasa aslinya di poema. Nah dari situ kata puisi itu muncul. Poetik. Dalam bahasa Inggris poetik. Kata puisi itu adalah kesenian atau keseninya yang luar biasa. Mirip dengan cara puisi itu dibuat, puisi itu dibangun dengan hati-hati, dengan setiap kata-kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata benda, dan kata depan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi sebuah puisi yang indah. Jadi kalau dikatakan bahwa saudara adalah sebuah buatan Allah, buatan tangan Allah, berarti Anda dibuat dengan sangat hati-hati, sangat teliti, sangat indah. Tuhan memilih kita. Untuk apa? Untuk memamerkan karya seninya yang indah. Untuk memamerkan karakter dan karya yang terbaik bagi dunia ini. Dan saudara itu orangnya. Jadi saudara adalah orang yang dipilih. Untuk menunjukkan siapa Allah bukan siapa saudara. Siapa yang membuat saudara menjadi indah. Dinikmati oleh orang lain. Saudara Yakobus pernah mengatakan begini Bapak Ibu ya. Ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga juga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dosa, oleh dunia. Jadi saudara adalah orang yang penting, orang yang dibuat secara teliti, supaya saudara menunjukkan kemuliaan itu. Dan sekali kalau saudara menunjukkan kemuliaan itu, saudara tidak akan lagi mencintai dosa itu. Saudara tidak akan lagi menyukai pola hidup yang lama itu karena saudara istimewa. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Banyak orang Kristen memiliki agama yang justru tidak menciptakan kekudusan di dalam hidup mereka. Jadi pada dasarnya mereka itu tidak beda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Kain mempraktikkan agama. Habel juga mempraktikkan agama. Tetapi agama Kain ditolak karena tidak murni dan sangat bernoda. Saudara bisa saja datang ke gereja dengan label Kristen, sama-sama beribadah. Tetapi ingat saudara, kalau saudara tidak bisa hidup di dalam kekudusan seperti yang Tuhan inginkan, jangan-jangan saudara hanya memiliki agama tetapi tidak punya hidup Kristus. Karena kamu adalah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu telah memilih kamu dari segala bangsa di muka bumi untuk menjadi umatnya. Saudara berarti orang yang berharga. Saya kembali lagi ke depan. Apakah yang menentukan identitas saudara? Apa itu? Hasil pekerjaanmu kah? Itu identitasmu? Ini bisa hilang saudara. Ini bisa maju, bisa turun. Kalau saudara menempatkan itu sebagai identitasmu, engkau akan sedih dan kecewa. Tetapi kalau engkau menempatkan identitasmu di dalam karya poetik, puisinya Allah itu. Jadi meskipun pekerjaanmu turun, kadang turun, kadang naik. Saudara tidak terlalu banyak terpengaruh meskipun ada. Tetapi itu bukan lagi menjadi sentral di dalam pikiranmu. Sebab aku ini milik Tuhan.
Dan semua milikku juga milik Tuhan. Dan itu yang membuat kita menjadi stabil di dunia yang gelap. Oh, yang orang katakan tahun 2023 itu paling gelap. Saudara bilang memang gelap, tetapi aku ada terang. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh menyadari seringkali identitas kami ditentukan oleh apa yang kami dapat dari dunia ini. Bukan dari apa yang Tuhan katakan. Itu sebabnya kami sangat dikuasai. Dan muncullah kekhawatiran, muncullah ketakutan, rasa tidak percaya diri. Tuhan ampuni kami jikalau kami menyepelekan pilihan Tuhan atas kami. Bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi meskipun Tuhan kami ada di dalam penderitaan, sama seperti penerima surat Petrus, berada dalam penganiayaan. Tetapi mereka milik Tuhan. Disayang oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meskipun bahasa manusia terbatas, tetapi biarlah Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Di tahun yang baru ini kami tahu identitas kami. Dengar doa kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.